sosoknya tuh ngedeketin saya, makanya saya kaget kan. Itu jelas banget tuh, si cewek cantik, tapi saya kayak percaya nggak percaya, tapi mau nggak percaya gimana kan, saya lihat langsung dengan mata kepala saya sendiri. Saya melihat langsung itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya Ibnu di channel Raksa Bumi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel kita. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sudah tidak asing lagi nih. Kemarin kita bikin part 1, sekarang kita bikin part 2-nya. Kita satu aja narasumber kita, Bang Hendri. Apa kabar Bang Hendri? Alhamdulillah baik Pak. Kemarin gimana? Yang pertama Lumayan bagus cerita. sekarang ada cerita apa lagi nih? Ada Bang, banyak. Ini kejadiannya waktu masih anget, masih baru lah. Baru itu kejadiannya kira-kira bulan, kalau nggak salah bulan Februari. Di rumah apa di perantauan Bang? Di rumah, masih di tetangga desa lah. Itu ketemu apa Bang kejadiannya Bang? Ketemu sosok pocong Bang. Oh, Jadi gini ceritanya Bang. Waktu itu saya lagi ceritanya lagi ngumpul-ngumpul keluarga gitu ya. Kemudian waktu itu sekitar jam setengah satuan lah, jam satuan ya. Kebetulan pada lapar tuh. Nah waktu itu kebetulan mutusin buat beli nasi goreng. Nah saya pergi tuh beli nasi gorengnya. Saya berdua beli nasi goreng tuh berdua. Jalan, ya udah tuh beli nasi gorengnya. Singkat cerita udah beli nasi goreng, saya sekalian mau beli rokok. Udah beli rokok, saya jalan pulang, ngambil jalan pintas biar bisa cepet langsung ke rumah gitu. Saya ngambilnya jalan pintas. Udah berangkat di warung, udah beli rokok, berangkat jalan, masih pertengahan jalan kayak di gang itu kan, kayak di gang pertengahan jalan ada kayak semacam gada-gada listrik, yang listrik. Awalnya teman saya bilang tuh itu kayak ada apa, katanya kayak ada bantal katanya. Kata itu kan masih iya malam-malam ada orang jemur bantal gitu kan. Terus pas saya lihat, udah saya perasaannya waktu itu udah enak. Deket itu samping-sampingan sama motor saya itu Bang. Jadi tiang listrik itu dekat jalan kan, yang namanya tiang listrik ke jalan pasti samping-sampingan kan di gang kecil itu Bang. Nah waktu itu ya kata saya itu kan, saya itu waktu itu perasaannya udah gak enak kata saya itu kan. Saya iya malam-malam ada orang jemur bantal gitu kan. Pas saya lihat ternyata itu bukan bantal Bang, itu sosok pocong lah. Itu jelas banget itu Bang, soalnya samping-sampingan deket banget itu sama saya. Itu jadi wujudnya kayak sosoknya kayak kain kafan gitu kan, jelas banget itu Bang, kain kafan udah kotor lah gitu kain kafannya. Terus pokoknya itu Bang, pokoknya udah rusak, hancur itu Bang, jelas banget saya lihat. Soalnya saya kan dibonceng itu Bang, melihatnya tuh jelas banget saya mah waktu itu. Terus kata saya tuh udah cepet cabut langsung ngebut gitu kan. Nah pas di gang itu kan mau ke jalan raya gitu kan, padahal itu jaraknya deket itu Bang, jaraknya deket ya, deket banget itu padahal. Tapi itu waktu itu saya kayak lama banget itu Bang, padahal deket jarak mah nggak nyampe 10 meter lah, tapi itu kerasnya lama banget Bang. Itu karena mungkin karena saya takut gitu ya, itu lama banget itu Bang. Ngebut, ceritanya udah ngebut ya kabur. Jadi waktu itu kata orang-orang setempat waktu itu ya, di pas saya ngeliat sosok pocong itu kebetulan ada orang kayak orang bunuh diri lah gitu. Bunuh diri, ada orang bunuh diri Di hari yang sama? bukan, jadi pas
3 hari atau 4 hari yang lalu di tempat saya yang lihat sosok pocong itu ada orang bunuh diri tuh bang, gantung diri nggak jauh dari tempat saya lihat itu sih, nggak jauh dari saya melihat pocong itu. Jadi kejadian itu yang 4 hari atau 3 hari yang lalu pas saya lihat pocong itu serem banget bang, sumpah. Jadi kata warga setempat juga emang sering itu nampakin ganggu. Iya sering mengganggu, namanya juga kayak orang gantung diri kan, mungkin arwahnya penasaran gitu bang. Jadi ada 2 orang yang waktu itu pas saya kejadian lihat pocong itu, ada 2 orang yang bunuh diri, yang satu cewek yang satu cowok. Yang si cewek itu gantung diri ya, nah yang si cowoknya itu jadi kayak minum obat nyamuk lah. Racun serangga. Obat nyamuk gitu bang. Itu masih satu lingkungan bang? Masih satu lingkungan pas banget. Jadi sosok cowok itu meninggalnya nggak jauh dari pas saya lihat si pocong itu bang. Itu kejadiannya apa namanya, si tempat saya ngeliat pocong itu emang nggak jauh dari 2 orang itu yang meninggal itu. Jadi bisa dibilang saya mungkin ya niat itu si sosok arwah penasaran itu. Jadi gitu bang. Teman abang juga sama ngeliat Yang awal ngeliat itu bukan saya bang, jadi teman saya yang awalnya ngeliat gitu kan. Si teman saya itu kan yang nyetir teman saya bonceng gitu kan. Jadi yang lihat awal itu teman saya, kata teman saya tuh itu kayak ada apa katanya, putih-putih kayak bantal gitu kan. Perasaan saya udah gak enak nih, masa iya malam-malam gitu kan, tengah malam ada orang jemur bantal gitu kan. Pas saya lihat ternyata itu ya bukan bantal, bener itu sosok pocong bang, jelas banget. Kayak jarak dari si pocong itu ke saya itu 1 meter lah, sekitar 1 meteran bang, deket banget bang saya. Itu sampai saya malam-malam tuh nggak bisa tidur sampai pagi itu bang, melihat mukanya. Iya, bayang-bayang terus mukanya itu bang. Jadi mukanya itu hancur nggak jelas banget bang. Ada lagi nggak bang ceritanya? Ada itu, ini mah cerita udah agak lama lah ya, udah sekitar 3-2 tahun yang lalu. Jadi ceritanya gini bang, jadi bibi saya itu jualan kecambah, kalau di sini mah biasanya disebut toge gitu kan ya. Jadi pas waktu itu si bibi saya itu ya minta bantu sama saya buat bikin kecambah itu. Kemudian waktu itu si mamang yang biasa bikin kecambahnya itu lagi izin bang, sakit. Jadi saya gantiin cuma semalam itu ya. Nah kalau bikin kecambah itu kan harus disiram gitu kan bang sama air. Nah si toge itu kan biasanya bikin di kayak sumur gitu kan lah, sumur ya, bikinnya di sumur. Nah si sumur sama rumah bibi saya itu agak lumayan jauh bang. Nah rumah bibi saya itu kebetulan kayak di ujung desa lah, bisa disebut ujung desa ya. Jadi si sumur sama rumah bibi saya itu jauh, jadi saya waktu itu mengganti si mamang buat bikin itu campur itu ya. Waktu itu saya berangkat bawa si kacang hijaunya itu bawa ke sumur. Pas berangkat waktu saya bawa si kacang itu ke sumur mah nggak ada reaksi apa lah, nggak ada Keanehan. nggak ada keanehan, nggak ada sesuatu yang ganjil, biasa aja. Saya waktu itu lancar aja bikin kecambah itu. Nah saya udah bikin kalau si kecambah itu kan harus disiram per jam gitu kan, nggak boleh telat tuh bang. Kalau telat setengah jam atau beberapa menit aja itu udah gagal, nggak jadi kecambah. Nah waktu itu udah jadi, saya udah selesai gitu kan nyiram kecambahnya. Saya pulang udah beres ya, mau si kecambah itu mau dibawa pulang ke rumah bibi saya kan. Saya jalan kaki bang, kalau bikin kecambah itu jalan kaki, soalnya susah juga kan kalau bawa motor mah, takut tumpah. Jalan kaki pas saya menjalan kaki udah dibawa kecambahnya, jalan kaki mau ke rumah bibi saya kan. Nah pas
di jalan itu saya mau nyebrang kan, di jalan raya itu mau nyebrang mau kecambah ya, seperti orang nyebrang ke jalan raya pada biasanya aja saya lihat kanan kiri dulu kan kalau mau nyebrang. Tuh bulan waktu itu si jalan tuh sepi banget bang, sepi sunyi banget bang. Itu soalnya sekitar jam 1 jam 2an kan kalau nyiram bikin kecambah tuh malam. Soalnya baby saya kan kalau jualan kan pasarnya itu bukannya malam bang, jam 3 jam 4 kan. Saya bikin tuh ya sekitar jam 1 jam 2an. Nah saya tuh mau nyebrang pas mau pulang ke rumah baby saya. Nah di jalan itu saya mau nyebrang mau pulang, saya nengok ke kanan itu nggak ada hal-hal aneh yang bikin saya takut gitu kan. Pas saya nengok ke kiri itu bang, jadi saya kaget tuh bang pas waktu itu ya, si kecambah itu saya lemparin bang, saking kagetnya itu. Abang lihat apa? Itu jadi saya kayak ngeliat sosok manusia tapi badannya itu kuda bang. Manusia itu sosok manusia tapi badannya ke belakangnya itu kuda. Itu sosok manusianya itu perempuan bang, cantik banget itu bang. Waktu itu spontan saya buang si kecambah itu, kaget kan, namanya juga orang kaget. Saya langsung lari. Pas saya lari ya, saya takut kan, lari langsung pulang ke rumah bibi saya kan, minta minta bantu gitu kan buat ngambilin lagi, minta bantu sama orang-orang di rumah. Saya bangunin tuh bibi saya kan, nggak apa-apa, cewek juga kan, yang penting saya ada temannya gitu kan buat ngambil si cambah itu. Jadi saya pas di jalan itu ketemu kayak sosok itu bang, si perempuan cantik itu bang, tapi badannya kuda, jelas banget itu saya lihat bang. Pas saya mau nyebrang ke jalan, saya nengokan itu, saya spontan langsung kaget, si cambah itu saya lempar terus saya lari. Jelas banget itu sosok seperti manusia cewek itu bang, cantik banget. Nah itu diem aja apa deketin abang? Waktu itu makanya saya langsung lempar ke cambah itu, jadi si sosok itu kayak ngedeketin saya bang, si sosok perempuan badannya kuda itu ngedeketin saya, makanya saya kaget langsung spontan kan, si cambah itu saya lemparin, saya lari gitu. Sosoknya tuh ngedeketin saya, makanya saya kaget kan. Itu jelas banget itu bang, si cewek cantik tapi saya kayak percaya nggak percaya, tapi mau nggak percaya gimana kan, saya lihat langsung dan kalau saya mata kepala saya sendiri, saya melihat langsung itu sosoknya itu emang kayak gimana ya, Atasnya cantik. iya, atasnya cantik, si mukanya itu cantik tapi anehnya badannya kuda itu bang, jelas banget. Saya mau nggak percaya juga, saya sendiri yang lihat kan. Tapi kalau dipikir-pikir itu mah emang susah dipercaya gitu kan, tapi saya nggak percaya, saya lihat sendiri. Nah pas sudah gitu ya saya lari, saya minta antar sama ibu saya, kenapa kemana kecambahnya gitu kan. Saya kan disuruh ngolah kecambah lah, bikin kecambah gitu kan. Mana kecambahnya, katanya mau dijual kan. Waktu itu udah jam 3, saya udah selesai bikin kecambah lah, udah jadi itu mau dijual ke pasar. Teman saya, bibi saya nanya kan, mana kecambahnya, katanya boro-boro bawa kecambah, kata situ kan. Tadi saya kayak ngeliat sosok itu, si cewek cantik badannya kuda itu. Di mana, katanya kan, di jalan. Saya tadi di jalan raya pas saya mau pulang ke sini, kata saya tuh. Gimana, katanya masih lihat kan, kalau mau percaya ayo aja lihat, saya kan minta antar saya. Nah sudah gitu saya sama bibi saya ke tempat yang waktu tadi saya ngeliat si cewek badannya kuda itu bang, ternyata udah nggak ada itu. Pas saya ke situ lagi sama bibi saya itu udah nggak ada ya, mungkin udah hilang lagi gitu. Jelas banget bang. Menurut warga sekitar sering ada yang pernah lihat itu apa enggak? Kalau menurut warga sekitar mah emang ya mungkin jadi gimana ya, soalnya di rumah bibi saya itu kayak masih deket kebun gitu bang ya. Rumah bibi saya juga kan di belakang desa, paling ujung desa itu rumah bibi saya. Bersebelahannya sama ladang, iya sama gitu. Iya kayak gitu kayak kebun gitu kan.
Jadi ya menurut warga si di daerah bibi saya juga emang gitu sih, suka ada si cewek itu, cewek cantik badannya kuda itu sering 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 nampakin gitulah, si cewek itu, cewek badannya kuda itu sering nampakin. Ngeri juga ya bang. Iya, Kalau kayak Bang. gitu kan. Saya ngeliat langsung itu bang, nggak kata orang-orang, saya ngeliat langsung dengan mata kepala saya sendiri bang. Jadi gitu bang. Ada lagi nggak bang koleksi kisah horornya bang? Ada, tapi ini bukan pengalaman saya bang, jadi pengalaman sepupu saya yang melihat sosok pocong itu bang. Tapi waktu itu kebetulan posisi saya lagi tidur. Jadi ceritanya gini ya, waktu itu si ibu dari sepupu saya itu meninggal ya. Sepupu saya itu meninggal pagi. Nah malamnya itu sepupu saya itu minta tolong sama saya buat nginep di rumah dia gitu kan. Nah, saya waktu itu sekitar jam 10-an kan dijemput sama dia kan buat nginep kan, berangkat saya gitu. Sampai rumah langsung tidur. Nah pas jam sekitar jam 3, kalau nggak saya jam 3, sepupu saya bangunin saya gitu kan. Saya kaget bang, langsung dia kayak orang ketakutan gitu kan, ketakutan, bangunin saya keras banget itu kan bang. Jerit-jeritan dia, teriak-teriak gitu, bangunin saya. Ada apa kata saya itu kan, saya otomatis langsung bangun kan, kaget orang jam 3 malam dia teriak-teriak. Ada apa kata saya itu kan, saya tanyain itu katanya di luar. Jadi dia ngeliat sosok kayak pocong gede banget gitu kan di pas depan pintu dia, pintu kamar sepupu saya itu bang. Si pocong itu kayak pocong tapi gede banget itu di ruang, bisa dibilang ruang tamu gitu kan. Soalnya rumah kamar sepupu saya itu ada di pas bagian ruang tamu. Pas dia katanya mau waktu dia mau kencing itu kan malam, otomatis dia buka pintu kan, soalnya kamar mandi kan di belakang. Pas buka pintu katanya dia ngeliat sosok pocong di depan dia katanya. Otomatis dia langsung kaget, nutup pintu keras berat gitu kan. Maaf bang, potong bentar bang. Ya. Itu serumah abang berdua aja apa ada keluarga yang lain? Enggak ada, sebenarnya ada bapak sama adiknya ada. Cuma dia posisi si bapak sama adiknya tuh adanya di kamar depan bang, jadi jauh, lumayan jauh sama si kamar sepupu saya itu. Soalnya sepupu saya kan udah misah sendiri kan kamarnya. Pas udah gitu ya, dia mau kencing, pas buka pintu ada pocong bang di pas di depan pintu. Mungkin dia kaget langsung nutup pintu terus bangunin saya. Itu Pintu kamar kamar, mandi. pintu kamar. Dia kaget tuh pas buka pintu mau keluar, si pocong itu ada di depan bang. Mungkin dia kaget langsung nutup pintu kan, kubrak. Terus dia bangunin saya, teriak-teriak gitu. Indri itu di luar ada itu, katanya ada pocong gitu. Bangunin saya dia, mana kan saya kan. Saya langsung bangun, waktu itu kan kaget, saya dibangunin keras banget gitu kan. Pas saya lihat udah nggak ada itu bang, si sosok pocong itu yang udah nggak ada. Pas saya lihat itu, pas saya lihat langsung kan, buka mana kata saya, nggak ada. Sumpah katanya beneran tadi di depan pintu banget gitu kan. Di depan pintu pas dia mau keluar ada itu katanya. Itu katanya kayak gimana bang? Mukanya yang pocong aja pocong bang, gede katanya pocong. Si pocongnya itu gede, bengkak kayak orang bengkak itu bang, gede banget. Tanya ngotot mana kata saya, nggak ada gitu kan. Saya emang lihat langsung nggak ada, tapi dia ngotot ada katanya. Tadi saya mau kencing katanya, pas mau buka pintu ada di depan pintu katanya. Sudah gitu katanya dia lihat sama saya gitu kan, mungkin dia berani karena saya udah bangun. Pas lihat ternyata udah nggak ada. Udah, dia minta antar kencing dianterin sama saya tuh, nyanterin ke belakang. Terus dia cerita lagi, mungkin dia minum dulu jadi agak tenang gitu kan. Terus gimana kronologis ceritanya kata saya itu kan. Jadi saya tadi kan bangun, katanya kebangun jam 3,
kebetulan si sepupu saya itu mau kencing katanya. Nah, pas mau kencing buka pintu, di depan pintunya itu ada pocong gede katanya, gede banget katanya. Pas di depan pintu tadi saya mau keluar, makanya saya di pintu keras kubrak, keras-kerasnya katanya. Gak ada yang dengar, orang-orang rumah gak ada yang Iya, dengar. nggak ada yang dengar. Dia nutup pintu, dia langsung bangunin saya. Ada apa, kata saya kan, orang malam itu bang, jam 3 saya lagi enak-enaknya tidur, dibangunin. Dia ngeliat pocong katanya di depan pintu katanya. Saya langsung kan bangun, saya buka pintu udah nggak ada gitu. Udah dia cerita gitu katanya, otot kan saya udah bilang nggak ada, kata saya tuh. Dia otot ada di depan pintu katanya. Dia sampai ngumpet-ngumpet bang, ya mungkin takut ya, shock juga. Iya, shock juga mungkin. Udah nggak ada, kata saya tuh, kata saya kan udah nggak ada. Katanya pengen kencing, saya antar. Ya udah minum, udah apa cerita begitu katanya. Pas dia mau kencing katanya, keluar di depan pintunya ada. Ya mungkin kalau saya yang lihat juga bakalan kaget kan, pas banget katanya di depan pintu bang, depan pintu. Jadi katanya wajahnya membengkak apa badannya aja yang badannya bang, katanya badannya itu gede banget katanya. Si badan pocongnya itu gede, sampai dia kaget, ngumpet-ngumpet dia bang. Saya mau nangis gitu kan mukanya. Iya. Yang serem juga kan pas buka pintu, di depannya ada si pocong itu lagi. Jadi posisi si pocong itu kayak jenazah lagi baring. Iya, baring. Pas di depan pintu. Nah, kalau mungkin kalau posisi saya jadi dia juga mungkin kaget kan. Pas buka pintu ada pocong gitu kan, otomatis shock mungkin dia. Ini sampai ngumpet-ngumpet, mukanya juga kayak mau nangis gitu kan bang. Mungkin dia masih kepikiran sama si ibunya itu. Iya, almarhum ibunya itu. Ditambah-tambah dia melihat itu si pocong tadi itu. Jadi mungkin gitu aja bang. Ada lagi bang? Nah, mungkin nanti lah bisa cerita-cerita lagi iya. bang, buat part berikutnya. Untuk kali ini Untuk kali ini mungkin sampai sini aja bang. Oke, sebelum kita akhiri video kita ini, saya ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe, silakan like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih juga kepada Bapak narasumber nih. Iya. Terima kasih Bang Andre. Iya. Mungkin itu saja, kita akhiri saja video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.